tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari salah satu atau beberapa materi. Namanya guru penggerak itu adalah bagaimana seorang guru tersebut bisa menggerakkan sekolahnya. Baik itu guru, termasuk kepala sekolah. Tentang hal-hal yang positif dalam bidang pembelajaran. Oleh karena itu, mari nanti kita simak hal-hal yang akan disampaikan oleh Ibu Hani. Saya yakin satu dua kata atau satu dua kalimat dari beliau pasti bermanfaat dari acara ini. Ya. Satu. Yang kedua, yang paling penting menemani saya. Yang ketiga, baru sekalian, ya tentu salah satu ajaran agama itu adalah bahwa menuntut ilmu itu wajib sampai kapanpun. Jadi mungkin Bu Rani ini dalam sisi usia dia masih muda itu. Artinya ada yang lebih senior dari beliau. Tapi bukan berarti kita tertutup untuk menimba ilmu. Ya. Jadi mari kita kosongkan gelas kita dulu untuk bisa menerima tuangan air dari kita. Insya Allah bermanfaat, Pak. Ya. Ya. Insya Allah udah lama, berapa slide? Sekitar 56 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami di sini untuk bisa melakukan diseminasi terkait aksi nyata calon guru penggerak untuk modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa kita belajar bersama, saling berbagi informasi dan pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan di sini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga bisa bermanfaat ke depannya buat sekolah dan anak-anak didik kita. Jadi apa yang nanti kita sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Baik, untuk diseminasi kali ini adalah terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita masuk ke dalam budaya positif di lingkungan sekolah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ada 4. Mungkin nanti bisa jadi bahan renungan Bapak Ibu. Yang pertama adalah, menurut Bapak Ibu semua, hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan siswa atau enggak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga adalah apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, sudahkah kita mengetahui tentang segitiga restitusi? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Ibu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak tidak? Baik, ada yang dapat, Pak Fadil yang dapat. Mungkin ada jawaban yang lain? Dapat. Kira-kira kalau anak diberi hukuman, tambah disiplin atau akan mengulang kembali? Ada yang tambah disiplin, ada yang mengulang kembali. Tergantung tingkat keparahan anaknya ya. Baik, nanti kita akan bahas ini apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Karena memang ada teorinya Bapak Ibu. Apa jenisnya, Bu? Iya, ini. Oke, ini kan pertanyaan pemancing Bapak Ibu. Nah, nanti ada yang jawab iya, ada yang tidak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Seperti itu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Atau hanya anak akan termotivasi jika kita kasih reward atau penghargaan saja. Jika kita tidak kasih reward, apakah anak tetap akan termotivasi atau tidak? Seperti itu. Nah, yang keempat adalah di sini ada istilah baru Bapak Ibu, namanya adalah segitiga restitusi. Seperti nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, topiknya untuk saat ini adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, bisa ada restitusi, keyakinan kelas. Terus yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Pada saat kita menjalankan proses restitusi itu, posisi kontrol guru, apakah dia sebagai penghukum, apakah memberi perasaan bersalah ke siswa, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau Bapak Ibu sebagai manajer. Yang keenam adalah tentang segitiga restitusi, itu prosesnya bagaimana, nanti kita akan pelajari di sini. Nah, ini adalah semacam diagram Bapak Ibu tentang disiplin positif. Jadi semua yang berkaitan dengan budaya positif, disiplin positif itu dasarnya adalah dari teori kontrol dari William Blazer. Nah, di sini ada beberapa poin. Jadi yang ini adalah rangkuman Bapak Ibu, rangkuman terkait materi yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah berdasarkan teori kontrol dari William Blazer. Di sini ada satu poin yang sangat penting sekali, yaitu di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sama seperti misalkan kita memaksakan anak untuk bisa belajar dengan materi kita. Apakah kita bisa mengontrol anak tersebut? Tidak bisa. Yang bisa adalah mengontrol diri sendiri. Baik, seperti itu. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru, terus ada realitas. Kita berbeda, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah di sini makna disiplin. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini juga ada teori motivasi, di mana dasar teori motivasi ini dan 5 kebutuhan dasar manusia itu yang mendasari kita untuk bertindak Bapak Ibu, baik Bapak Ibu maupun siswa. Untuk teori motivasi ini sama semua. Jadi setiap manusia pasti ada motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu salah satu motivasi eksplisit, sedangkan implisitnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Terus di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan itu. Selanjutnya, di sini berkaitan dengan budaya positif yang kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah semua kegiatan yang bersifatnya positif
yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan positif sehingga bisa mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita adalah bagaimana siswa pada saat datang ke sekolah itu anak-anak merasa nyaman, merasa bahagia, karena sekolah itu adalah tempat belajar Bapak Ibu, bukan tempat untuk pemberian hukuman, tapi tempat belajar, tempat mendidik untuk siswa terkait dengan disiplin positifnya anak-anak, seperti itu. Di sini, baik, di sini perubahan paradigma stimulus respon kontrol juga mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi di sini stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol ini yang kita pelajari, jadi kita harus belajar bagaimana kita mengontrol diri kita, yaitu kita selalu bisa beranggapan bagaimana mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Padahal menurut teori kontrol, bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu. Terus untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku pasti memiliki tujuan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan menurut teori kontrol yang bisa merespon adalah yang hanya bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, seperti itu. Di sini juga ada saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti siswa. Kita berusaha untuk kita full mengontrol siswa. Siswa ikut cara kita, ikut cara pandang kita. Padahal siswa tidak bisa seperti itu kan. Pemaksaan pada saat rujukan gagal, di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan dari seperti itu Bapak Ibu. Nah ini menyangkut disiplin. Disiplin di sini artinya adalah belajar terus, tetapi disiplin di sini lebih kepada sesuatu yang dilakukan seseorang berdasarkan untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, jadi kecenderungan umum adalah hubungan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maka dari itu di sini kita akan belajar tentang disiplin positif Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, dan agama. Kalau di kurikulum merdeka, nilai universal yang akan kita capai adalah tentang profil pelajar Pancasila. Sedangkan sebenarnya banyak sekali nilai kebajikan universal yang bisa kita temukan. Eksplorasi konsep selanjutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini Bapak Ibu. Jadi ada motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik, untuk teori motivasi perilaku, di sini ada motivasi eksternal, internal, dan tujuan disiplin positif. Yang masuk kategori motivasi eksternal yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi setiap apa yang kita lakukan Bapak Ibu, baik itu kita sebagai seorang guru maupun siswa, pasti ada motivasi. Contoh misalkan siswa itu kita kasih tugas. Pasti kan ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Yang mengerjakan juga motivasinya beragam. Ada yang motivasi dari intrinsik, karena memang untuk menghargai diri sendiri. Sebagai seorang pelajar, ada yang motivasi ekstrinsik. Ekstrinsiknya itu bisa mendapatkan penghargaan berupa nilai dari Bapak Ibu. Terus ada juga yang motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat memerintah diri sendiri. Menurut KHD juga berdasarkan pernyataan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan
di situ pasti ada disiplin yang kuat. Sama seperti pada saat misalkan kita menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita. Yang Bapak Ibu ketahui namanya merdeka berarti kita bagaimana melakukan pembelajaran memenuhi kebutuhan dari siswa. Makanya ada pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan konten, proses, dan produk Bapak Ibu. Tapi di satu sisi kita juga harus paham bahwa di situ ada disiplin yang kuat. Di mana ada yang merdeka, pasti di situ kita butuh kedisiplinan yang kuat. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kalau restitusi di sini menurut kami adalah bagaimana kita menciptakan kondisi siswa kita itu bisa mengakui kesalahan yang sudah diperbuat dan berusaha untuk mencari solusi dari kesalahan yang sudah dibuat atas inisiatif sendiri. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Restitusi adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima adalah restitusi, mencari kebutuhan dasar yang biasa ditinggalkan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi yang digarisbawahi adalah fokus kepada solusi. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Ada lagi istilah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, budaya positif berdasarkan lingkaran ini dia posisinya adalah yang paling atas. Di mana untuk bisa membentuk budaya positif, hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah peraturan kelas dari yang paling kecil dulu itu kelas. Yang seperti kita ketahui kalau budaya positif di sekolah kita kan adalah salah satu pembiasaan sholat bersama, terus pembiasaan mengaji bersama di depan, terus literasi, terus membiasakan budaya sapa, salam, dan santun kepada anak-anak itu masuk kategori budaya positif. Nah, sebenarnya juga ada hal yang paling mendasar yang bisa kita terapkan dari bagian paling dasar sekali yaitu di kelas Bapak Ibu. Jadi misalkan kita sebagai wali kelas, di situ kita peraturan kelas. Peraturan kelas di sini bisa berupa keyakinan atau kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi contohnya gini, kita membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Kesepakatan bersama itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang harus dicapai. Contohnya misalkan kita buat kesepakatan bersama dengan anak-anak, salah satu misalkan kondisi kelas, menjaga kebersihan kelas. Itu salah satu contoh kesepakatan kelas. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga adalah mengoptimalkan fungsi dari piket kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang paling mendasar dulu adalah kita buat peraturan dulu di lingkungan kelas kita buat kesepakatan. Setelah itu dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tersebut, kita juga akan membuat konsekuensinya. Jadi kalau di istilahnya di umur itu tidak berlaku hukuman Bapak Ibu. Karena hukuman itu adalah salah satu bentuk yang menyakiti hati siswa. Contoh, misalkan ada anak datang terlambat. Setelah itu anak tersebut kita hukum, kita suruh di depan kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana rasanya? Malu jika kita memposisikan diri kita sebagai siswa. Malu pasti Bapak Ibu. Tapi malunya itu dalam jangka yang panjang atau pendek dirasakan Bapak Ibu. Panjang, karena menyangkut psikologis anak. Makanya itu di Kumar tidak diterapkannya hukuman. Karena dasarnya Kumar adalah keberpihakan kepada siswa dengan memahami semua karakteristik siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah dari keyakinan kelas itu nanti akan terbentuk suatu lingkungan yang positif, yang ujungnya adalah akan tercipta suatu budaya positif di suatu sekolah. Nah ini Bapak Ibu, bedanya peraturan dan keyakinan kelas.
peraturan itu kan contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ingin dibentuk dari peraturan tersebut adalah berupa tanggung jawab. Terus peraturan itu adalah dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya adalah harus menghormati orang lain. Nah, yang keyakinan kelas ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai selama nanti kita menerapkan kurikulum merdeka. Jadi intinya tujuannya adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran itu keberpihakan kepada siswa. Bagaimana kita menciptakan lingkungan positif kepada siswa sehingga siswa merasa nyaman dengan kondisi kelas yang kita ajar. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman dan penghargaan ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu jadi dia berbuat sesuatu, tetapi motivasinya karena ingin mendapat suatu penghargaan seperti itu. Yang akhirnya, misalkan tidak ada penghargaan, dampak negatifnya adalah siswa itu akan kembali seperti awal. Jadi tidak ada kesadaran dari diri sendiri. Nah, di sini juga penghargaan pasti akan menurunkan kualitas dan kreativitas. Kenapa menurunkan kualitas? Misalkan kita masih penghargaan ke siswa karena dia sudah berprestasi, sudah bisa mengerjakan untuk semua tugasnya tepat waktu sesuai dengan deadline. Kita pasti penghargaan. Tapi di satu waktu misalkan kita nggak menyediakan reward atau penghargaan, kira-kira kualitasnya akan berkurang atau berkurang karena memang motivasinya adalah sebuah reward atau penghargaan. Nah, makanya di sini dibentuklah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, ini bedanya hukuman atau konsekuensi. Nah, tadi saya bilang Bapak Ibu, di hukuman itu tidak berlaku hukuman. Yang ada adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi bedanya apa sih konsekuensi dengan hukuman? Jadi gini contoh Bapak Ibu, misalkan ada siswa kita datang terlambat di kelas kita, terus siswa itu kita suruh berdiri di depan, kelas berdiri selama jam pelajaran kita. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, iya betul. Karena apa yang kita berikan kepada siswa tersebut tidak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi contohnya misalkan ada siswa datang terlambat 10 menit di kelas kita. Berarti otomatis siswa itu pada saat di jam istirahat, harusnya konsekuensi dilakukan pada saat jam istirahat siswa itu waktu istirahatnya berkurang 10 menit. Jadi bukan anak itu harus diri di depan terus dilihat oleh teman-temannya, hal itu termasuk hukuman. Terus ini ada lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini berupa hukuman karena tidak sesuai, dia terlambat hadir di sekolah, bukan terlambat hadir di jam kelas olahraga. Jadi misalkan dia terlambat hadir di jam kelas olahraga, jamnya Pak TV atau Pak C atau Pak Karim, berarti ya dia mengelilingi lapangan basket itu termasuk konsekuensi logis yang harus didapat oleh siswa tersebut. Ada lagi di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini berarti masuk kategori konsekuensi. Jadi nanti Bapak Ibu di kurikulum merdeka itu yang berlaku adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi kita memberikan bukan hukuman ya, istilahnya disiplin positif ke anak-anak. Jadi memberikan suatu konsekuensi yang logis itu berarti berkaitan dengan kesalahan yang sudah dibuat oleh siswa. Contohnya, misalkan dia mencoret-coret bukunya temannya, konsekuensi berarti harus mengganti, bukan dalam bentuk hukuman yang lain. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman Bapak Ibu itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus yang kedua adalah membuat anak sakit psikis maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Terus anak pasti akan membenci kedisiplinan. Hukuman itu berupa paksaan, terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan,
Biasanya kan kalau anak-anak berbuat salah, terus kita kasih hukuman, biasanya mereka berperilaku tidak jujur. Jadi mereka berusaha untuk mencari keamanan terhadap dirinya sendiri. Jadi berusaha untuk menyembunyikan kesalahan. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan. Ini impactnya Bapak Ibu. Jadi misalkan kita memberikan hukuman kepada anak, apalagi hukuman itu dilihat oleh teman-temannya, maka pasti ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Nah, makanya di sini diperlukan adalah konsekuensi. Konsekuensi itu berarti sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya tadi misalkan datang terlambat ke kelas, berarti dia mendapatkan konsekuensi 10 menit harus tetap tinggal di kelas, tidak istirahat. Berarti kan merasa tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek. Terus anak merasa menghargai disiplin, terus ada stimulus tanggapan, terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, terus konsep diri yang baik, anak belajar untuk memahami peraturan, terus kehilangan hak, pasti Bapak Ibu, di mana ada konsekuensi, pasti anak akan kehilangan hak, juga tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara waktu, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini banyak Bapak Ibu. Nah ini bedanya dengan restitusi Bapak Ibu. Nah kalau konsekuensi dan restitusi, kalau restitusi itu jadi gini Bapak Ibu, bedanya apa? Kalau restitusi itu kondisinya pada siswa, misalkan contohnya siswa kita melakukan suatu kesalahan. Jadi tahapannya adalah anak itu kita panggil dulu Bapak Ibu, kita panggil, bukan kita marahi di depan teman-temannya. Jadi di situ ada menstabilkan istilah, ada menstabilkan identitas, ada tahapannya Bapak Ibu di restitusi. Jadi tujuan utamanya adalah menguatkan anak itu dalam jangka waktu yang panjang, terus korban mendapatkan ganti, murid pasti mendapatkan penguatan, terus masalah terpecahkan. Karena konsep restitusi adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa mengakui kesalahannya dulu. Setelah mengakui kesalahan, baru bagaimana kita caranya agar anak-anak bisa memberikan solusi sendiri terhadap permasalahan yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi netral, terus kalau restitusi itu bersifat positif. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama rasa kasih sayang, diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada siswa kita, ada kan siswa kita tuh kan suka usir-usir ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang ngajar kelas 7 saat ini memang sedang diuji kesabarannya luar biasa, bagus. Karena saya kebetulan ada kelas 7, 8, 9, dan selama 14 tahun saya ngajar Bapak Ibu, saya baru pertama kali merasakan terasa sangat berat sekali ngajar kelas 7. Karena mungkin ini efek pandemi selama 2 tahun kemarin, mereka belajar di rumah, jadi mereka benar-benar merasakan kebebasan yang luar biasa. Akhirnya sudah saatnya bersekolah, kebebasan itu masih dilakukan sama anak-anak. Jadi karena saya berpikir gini, kita masih belum melaksanakan bumar bagus, tapi tahun depan kita sudah melaksanakan bumar. Mungkin ini istilahnya persiapan kita untuk melatih kesabaran Bapak Ibu. Di samping nanti tahun depan kita next tahun ajaran depan kita sudah mengimplementasikan kurikulum kita. Jadi memang kalau di bumar itu memang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa Bapak Ibu, dan kita diuji saat ini di kelas 7. Gitu. Sama kelas 8 ya. Kalau saya ngalaminnya kelas 7 Bapak Ibu, karena memang kelas 7 itu kayak momen SD bagus. Jadi kita itu di awal harus pengkondisian dulu ke anak-anak. Jadi karena gurunya masuk itu anak masih lari-lari, kadang masih main sawat-sawatan sama temennya seperti itu. Terus kadang iya masih minta perhatian. Tapi kalau kembali dari kebutuhan dasar manusia, memang kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama ada kesenangan, kebebasan, terus
kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin anak-anak berperilaku seperti itu kepada gurunya mungkin salah satu bentuk rasa kasih sayang mereka kepada kita. Jadi mohon bersabar saja untuk mengajar kelas 7, 8, 9. Nah di sini Bapak Ibu tadi saya bicara tentang restitusi. Jadi restitusi gini Bapak Ibu. Misalkan di dalam kelas kita terjadi suatu masalah. Misalkan di dalam kelas kita terjadi suatu masalah, terus kita berusaha untuk melaksanakan tindakan restitusi. Tindakan restitusi itu berarti siswa tersebut kita panggil. Setelah itu kita tanya juga alasannya kenapa, setelah itu mengapa melakukan hal tersebut, setelah itu anak-anak ditanya tentang keyakinan kelas dan solusinya bagaimana Bapak Ibu. Nah biasanya kalau terjadi masalah di kelas ini ada fungsi kontrol guru. Nah di sini ada fungsi kontrol guru sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, terus sebagai teman, pemantau atau manajer Bapak Ibu. Nah biasanya Bapak Ibu sebagai apa kalau ada masalah di kelas? Apakah menghukum? Jadi kalau ada salah ya langsung dihukum wes pokoknya. Terus membuat merasa bersalah, kamu ini sudah hari ini kalau ganggu-ganggu teman jadi merasa bersalah mahasiswa. Apakah sebagai teman? Biasanya teman-teman itu sebagai penghukum dan sebagai teman ya. Kalau sebagai teman itu biasanya gini, ayolah nak jaga sikapnya seperti itu. Berarti memposisikan kita sebagai teman. Tapi ada dampak negatifnya, Bapak Ibu, ada dampak negatifnya kalau kita sebagai teman. Kalau penghukum juga ada dampak negatifnya. Pasti anak-anak tidak senang sama kita. Ya. Jadi kita masuk kategori guru yang tidak tidak diimpikan untuk segera datang ke kelas itu seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sebagai teman biasanya anak-anak kalau diposisikan kita sebagai bestie istilahnya bestie itu biasanya anak-anak ya dicari, pertama dicari, yang kedua biasanya mereka kasih curhat. Tapi ujung-ujungnya misalnya kita kasih tugas ya belum tentu selesai juga bagus karena mereka mau tahu berani emang nih yang bestie nanti meskipun saya gak mengerjakan tugas ya pasti ada perubahan seperti itu kalau sebagai bestie atau sebagai teman. Nah kalau pemantau ini ada kata-kata seperti ini. Nah yang diharapkan kalau di kurikulum merdeka adalah yang diharapkan di kurikulum merdeka adalah kita sebagai manajer, Bapak Ibu, manajer bagaimana kita mendampingi anak-anak untuk bisa mengakui kesalahannya, menyelesaikan masalahnya dengan memberikan solusi. Kalau memang tidak bisa sampai ke posisi manajer, kita sebagai teman dan pemantau. Jadi bukan sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini yang segitiga restitusi yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Jadi kalau segitiga restitusi itu tahapannya adalah ada menstabilkan identitas. Jadi biasanya ini guru BK ya. Guru BK ini sudah sangat menguasai sekali segitiga restitusi. Atau biasanya tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan ini Bapak Ibu sebagai wali kelas, sebagai guru mapel. Biasanya kan pada saat anak-anak mengalami masalah, biasanya kan kita menstabilkan identitasnya dulu. Yang pertama adalah setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini seperti itu. Jadi kalau kita melakukan proses menstabilkan identitas, anak itu merasa iya saya melakukan kesalahan. Jadi kita mengembalikan identitas anak gitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ini bentuknya dari sini ke sini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jika kita sudah menstabilkan identitas anak, kita validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya bagaimana, tentunya pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah adakan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang
saling mengingatkan. Setelah itu baru menanyakan keyakinan kelas seperti itu. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa dan solusinya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Selesai dan ini coba Bapak Ibu baca sebentar ya renungan kita sebagai guru Bapak Ibu. Di sini guru bilang seperti ini, menurut kalian apa tugas utama saya sebagai guru? Murid yang pertama mengajar murid Bu, murid yang kedua membuat murid belajar Bu. Terus yang guru bilang adalah apakah menurut kalian saya bisa membuat kalian belajar? Katakanlah saya ingin pulang belajar sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana caranya saya membuat dia belajar itu? Dan murid yang ketiga mengajarkannya dengan cara yang menarik Bu. Gurunya berkata, katakanlah saya sudah membuat pelajarannya semakin mungkin. Murid-murid lain tertarik tetapi dia tidak mau belajarnya. Bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari? Beri dia hadiah Bu. Jadi maksudnya kondisinya di sini bu gurunya ingin agar bulan itu bisa belajar sejarah kemerdekaan Indonesia. Sudah berbagai cara dilakukan dengan pemberian materi pembelajaran menggunakan media yang interaktif pun yang menarik, tapi tetap saja dia tidak mau mempelajari hal tersebut. Terus ada temannya bilang beri dia hadiah Bu atau reward penghargaan. Terus gurunya bilang saya bisa berikan dia bonus nilai, tetapi dia tidak mau bonus nilai. Bagaimana saya bisa membuat dia belajar itu? Beri hukuman Bu. Seperti itu. Kirim kepala sekolah ke kampus. Kasih skors. Panggil orang tuanya Bu. Setelah itu pertanyaan saya tetap sama. Jika sama itu semua dia tidak mau bagaimana? Jadi ada kasus siswanya ini udah berbagai cara dia mau belajar Bapak Ibu. Mungkin di sini ada ya. Tidak mau belajar, berbagai solusi sudah kita lakukan, tetap saja nggak mau Bapak Ibu. Tetap saja tidak mau Bapak Ibu. Kira-kira dari kesimpulan apa dari percakapan seperti itu? Bisakah membuat murid kita belajar? Oke. Jawabannya adalah tidak bisa. Sebagai guru kita hanya bisa berusaha agar kita belajar berdasarkan kemauan mereka. Yang kedua adalah namun keputusan untuk belajar atau tidak adalah keputusan mereka. Yang ketiga adalah mereka bisa terlihat seolah-olah mereka menyimak kita, namun apa yang ada di pikirannya, apakah dia sedang menyimak atau tidak hal lain, itu sebenarnya keputusan kita. Itu Bapak Ibu. Dan ini terjawab di kubur yang oleh seperti itu. Sebenarnya nanti ada lagi Bapak Ibu, nanti saya bisa dan solusinya adalah pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu solusi untuk mengatasi anak seperti ini. Contohnya apa? Contohnya gini, pembelajaran diferensiasi itu kan pembelajaran bagaimana kita bisa memberikan pelajaran kepada anak sesuai dengan bakat minatnya mereka, gaya belajar mereka. Contoh, untuk gaya belajar anak-anak kan ada audio, visual, kinestetik, Bapak Ibu. Jadi pernah ada kasus seperti ini, ada anak dia dikasih ulangan, terus pada anak ini bisa, cuma dia tidak bisa menerangkan dalam bentuk tulisan. Jadi dia tidak bisa mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan. Tapi pada saat anak ini ditanya lisan, anak ini bisa mendeskripsikan dengan sangat jelas sekali. Berarti metode yang kita gunakan adalah tes lisan. Jadi tidak bisa kita memaksakan anak-anak untuk menulis, karena tidak bisa mendeskripsikan seperti itu. Oke. Itu tugas kita Bapak Ibu, bagaimana agar bisa. Itu tugas kita. Sampai kapan tugas kita? Sampai anak-anak lulus nanti. Jadi pernah ada pertanyaan kayak gini bagus. Ini nggak bisa dilakukan proses berikutnya. Jadi kita keberpihakan kepada siswa bisa. Bagaimana caranya? Ya kembalikan lagi ke fungsi tugasnya Bapak Ibu. Tugasnya Bapak Ibu kira-kira apa? Hanya mengajar, transfer knowledge, mendidik, betul sekali. Jadi tugas utama kita sebagai guru nomor satu apa Bapak Ibu? Mendidik.
mendidik dan melakukan transfer knowledge. Jadi proses mendidiknya itu yang lebih besar daripada transfer knowledge. Jadi kita bagaimana bisa mendidik anak-anak? Gak bisa, ya berusaha, kita harus berusaha. Sampai kapan? Sampai anak itu lulus. Nanti biarkan estafet selanjutnya adalah jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ada lagi. Sampai kapan? Yang penting kita berusaha. Kalau memang anak itu tidak berubah, kita sudah melakukan prosedurnya kita. Biarkan Tuhan yang Maha Esa menentukan hasilnya. Mengubah, yang bisa mengubah hati seseorang kan hanya Allah SWT. Yang penting kita proses mendidiknya sudah dilakukan. Jadi jangan sampai kita proses mendidiknya belum dilakukan, kita menyuruh ini nggak bisa, nggak bisa. Tapi proses mendidiknya belum kita lakukan apa itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini segala sesuatu dalam hidup itu pilihan. Siapa yang memilih, Bapak Ibu? Jadi sendiri sama seperti kita memilih profesi jadi guru, siapa yang memilih? Milih sendiri. Berarti sudah tahu konsekuensinya kan, Bapak Ibu? Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Lain. Jadi kalau konsekuensinya apa yang akan kita jalani ke depan, kita sudah tahu. Karena kita sendiri yang memilih. Jadi suka tidak suka, ya konsekuensinya harus dijalani, Bapak Ibu. Begitu pula untuk belajar atau tidak. Jadi you can only control yourself, you can control others. Itu Bapak Ibu. Jadi sangat berpengaruh dan berkaitan sekali antara teori motivasi, teori kontrol, seperti itu Bapak Ibu. Terus lima dasar kebutuhan manusia. Ini ada lagi Bapak Ibu, dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Kita berharap mereka cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro dan kontra dari situasi, menimbang resiko dan keuntungan, hasil langsung dan konsekuensi jangka panjang dan membuat keputusan-keputusan yang baik. Jadi dikarenakan kita selalu tidak hadir untuk melindungi dalam keadaan kritis, jadi takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka. Kita hanya bisa mendampingi anak-anak di saat mereka belajar bersama kita di sekolah. Setelah itu estafet pendidikan anak-anak jadi orang tua dan lingkungan. Jadi selama anak-anak ada di sekolah, tugas utama kita adalah mendidik. Dikarenakan yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa menuntut murid kita agar bisa memerintah, mengontrol diri sendiri dan membuat keputusan yang baik. Ini adalah salah satunya Bapak Ibu, menghindari rasa sakit, mengharapkan orang lain, penggunaan pribadi. Jadi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada bertahan hidup, cinta kasih, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Nah contohnya kesenangan itu tidur. Karena anak-anak suka bergurau dengan temannya karena usil. Itu salah satu pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia itu berupa kesenangan. Jadi mereka senang yang hal-hal berupa hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Terus cinta kasih diterima. Misalkan ada anak yang selalu meminta perhatian kita di kelas, berarti anak itu butuh cinta kasih dan diterima. Jadi butuh keintiman, keanggotaan, dan keterhubungan dari suatu lingkungan itu. Terus misalkan anak-anak pada saat proses pembelajaran mereka bisa memilih, diberikan pilihan untuk mengerjakan dengan berbagai konsep atau media yang digunakan, berarti pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya adalah berupa kebebasan. Makanya itu di kurikulum Merdeka kita diminta untuk melakukan analisis diagnostik, baik kognitif maupun non kognitif. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita bisa melakukan pemetaan kepada anak-anak. Pemetaan yang bagaimana? Pemetaan yang bisa pada saat proses pembelajaran kita menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak. Jadi ada anak yang auditori, visual, dan estetik seperti itu. Nah, kenapa sangat dibutuhkan sekali penilaian
asesmen diagnosis ini, karena nanti itu sebagai dasar kita untuk bertindak dalam proses perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Itu nanti kita bisa menyesuaikan apakah pembelajaran diferensiasi kita itu nanti berdasarkan konten, terus proses maupun program. Itu disesuaikan dengan hasil asesmen diagnosis yang kita lakukan. Seperti itu. Nah ini tadi sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau berbagi sharing selama Bapak Ibu mengajar. Mungkin ada sebenarnya di situ yang positif mungkin tidak pernah dilakukan oleh Bapak Ibu. Monggo dipersilakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Iya Pak Badir. Sedikit lagi ini masing-masing tindakan tapi tidak ada teorinya masing-masing teori motivasi. Iya. Ya, teori. Nah, apakah salah ketika kita sebagai seorang guru memakai teori-teori? Apakah harus dilakukan? Tes teori itu. Harus memilih itu. Apakah satu teori itu yang harus kita gunakan? Jadi gini Bapak Ibu, hukuman itu kembali ke dasar dari kebutuhan manusia ya. Yang pertama kebutuhan manusia itu motivasi. Teori motivasi dan 5 dasar kebutuhan manusia itu pasti selalu menjadi dasar kita bertindak adil. Sama seperti yang siswa kita lakukan. Misalkan dia melakukan kesalahan usil ke temannya. Kira-kira teori motivasinya apa? Terus 5 dasar kebutuhan hidupnya apa? Itu yang harus kita kaitkan. Makanya kita sebagai seorang guru harus bisa menyikapi lebih bijak kenapa anak ini melakukan seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung memberikan hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi logis. Seperti itu. Konsekuensi logis berarti konsekuensi yang sejalan dengan kesalahan yang dia perbuat. Seperti itu Pak. Dasarnya ini memang teori kontrol, teori motivasi, terus 5 dasar kebutuhan hidup. Jadi kalau kita bertindak, ya fungsi kontrol kita sebagai apa? Karena di kurikulum merdeka kita diharapkan sebagai manajer Bapak Ibu. Kalau fungsi manajer kita tidak bisa dilaksanakan, ya kita sebagai teman dan pemantau. Seperti itu. Untuk fungsi utama saja. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal seperti ini. Karena gini Bapak Ibu, yang kita hadapi adalah anak-anak digital. Anak-anak digital, anak-anak generasi Z. Di mana semua informasi mereka bisa dapatkan langsung dari internet, dari gadget yang mereka pakai. Sedangkan yang tidak bisa mereka dapatkan adalah kedekatan antara guru dan siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi menurut pendapat saya pribadi tidak ada salahnya kalau kita bertindak sebagai seorang teman. Teman itu kan tidak harus dekat secara fisik ya Bapak Ibu. Dengan kita sering bertanya, gimana kabarmu nak? Bagaimana kabarnya? Seperti itu. Terus ada masalah apa? Mungkin bisa kita cari solusi bersama. Itu kan sebagai teman juga. Karena memang anak-anak sekarang itu butuh sekali komunikasi. Jadi semakin sering mereka itu diajak komunikasi, ditanggepin ceritanya mereka sesuai dengan dunianya mereka akan semakin senang. Kalau mereka sudah senang dengan kita, otomatis pada saat pembelajaran mereka akan pasti senang dengan kita, dengan materi yang kita ajarkan. Jadi tidak salahnya kalau kita sebagai guru yang istilah kita generasi baby boomers, generasi X, ya generasi Y, itu kita masuk ke dunianya anak-anak generasi Z, untuk ibu anak digital, atau anak generasi apa? Karena sebenarnya banyak sekali yang bisa dieksplor ini. Jadi setidaknya gini Bapak Ibu, kita harus bisa merubah mindset kita bahwa anak-anak ini ya anaknya kita, temannya kita juga di sekolah. Seperti itu. Yang butuh komunikasi dengan gurunya. Jadi tidak komunikasi satu arah. Jadi
kelasnya diajar ini gini caranya kerjakan. Tidak ada komunikasi yang intensif antara guru dengan siswa. Komunikasinya tidak hanya berupa komunikasi pelajaran Bapak Ibu yang dibutuhkan anak-anak. Di luar pelajaran mereka sangat menentukan. Apalagi kalau Bapak Ibu tanya kegemaran mereka apa. Mungkin Bapak Ibu ada waktu luang pada saat pembelajaran, coba ditanya, sekarang kamu senang main apa? Main game apa? Seperti itu. Anak-anak paling senang kalau ditanya tentang kegemaran mereka, rutinitas mereka, terus keluarganya mereka. Jadi tidak hanya di kelas kita itu hanya mengajarkan ilmu saja Bapak Ibu. Terkadang kita juga perlu berkomunikasi kepada anak-anak tentang sosialnya mereka, tentang pribadinya mereka. Itu salah satu pendekatan bagi siswa. Jadi gitu aja Agus yang bisa saya sampaikan, karena tiap orang kan kondisinya beda-beda Bapak Ibu ya. Tapi yang saya rasakan saat ini ya tidak ada masalah kalau memang posisi sebagai seorang anak. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya simpulkan begini. Yang pertama gini, saya ulangi kalimat saya tadi. Jika bertemu orang lain, ini pepatah, bukan pepatah, ada orang juga. Jika bertemu orang lain, kosongkan dulu gelasmu. Artinya kita siap menerima masukan. Ketika kita sudah penuh, sebaik apapun akan keluar aman. Prinsipnya begini, minimalisir hukuman, minimalisir. Perbesar proses dialog menuju penyadaran. Jadi anak itu diajak bicara. Jangan menganggap kita ini paling bijak. Selama ini kan kita menganggap orang kecil apa. Ini pada justru kita menggali. Sehingga mereka ketika apapun yang terbentuk dalam konsep berpikir, dia ikut bertanggung jawab. Bukan dari atas. Selama ini kita kan menganggap konsep yang paling benar itu kita. Tentu ini kembali ke kita masing-masing punya passion. Bagus sekalian, guru bukan sekedar profesi, melainkan sebuah panggilan. Itu yang bisa menjawab Bapak Ibu sendiri. Bukan hanya sekedar pekerjaan untuk menghasilkan uang. Kemudian pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang mendapat bayaran. Pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang mendapat bayaran. Pertanyaan saya, apa yang dari dulu ini sebuah hobi kita? Paling akhir, dan saya tidak artinya bisa video saya tidak. Ini saya ngutip juga Pak. Tiada anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang belum mengerti tentang kebajikan. Tiada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang tidak sabar. Anaknya mengerti kebajikan. Tiada anak yang nakal, yang ada adalah guru yang buru-buru tinggal hasil. Sabar. Jika ada bolak-balik, nggak ngerti. Terima kasih Bu Rani. Ya, kita belajar semuanya sekalian, dan kita tidak akan pernah berhenti belajar. Ya. Monggo kita renungkan yang bisa kita terapkan, segera kita terapkan. Terima kasih. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.